saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Mark McCallum, Peter Faut dan Elizabeth Sabuna yang berbahagia. Shalom. Sekali lagi shalom. Pendeta tanpa mic volume sebesar. Kemudian pakai mic beta lihat ada yang pukul jaga di belakang. Kasih kurang volume sedikit kok Bapak PJ. Beta takut sebentar bawa habis juga ada. Tarik nafas. Papa mama Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang seputaran kota Soe, kalau orang mau berjalan dengan kendaraan pribadi roda 1 atau roda 2 atau roda 3 dan 4, roda 1 tuh dia jalan hek-hek, itu son pakai aturan. Kalau roda 2 dan roda 4 pakai aturan. Orang jalan dengan was-was. Karena tentunya bahwa sementara ini ada operasi zebra dari pihak kepolisian. Kenapa sih nggak ada operasi zebra? Yang mau dicek adalah perlengkapan berkendaraan. Baik itu SIM, STNK, helm, kaca spion, DH, bahkan nanti sampai dong cek di kanal pot. Kalau karburator ada kotor juga nanti dong bilang karburator kok ada kotor. Dong cek sampai di situ. Tentunya bahwa kalau semua kelengkapan tidak lengkap maka kita akan kena heke. Alias kita akan dibawa menuju kepada surat tilang. Nomor 1 dan seterusnya di pengangka suada. Kotong jangan omong di sini. Bisa bawa motor tapi sonde ada SIM itu jadi soal. SIM berarti surat izin mengemudi. Karena beta sonde bawa motor, tadi pagi mau datang di gereja berbeta coba korek-korek. Lihat di Google, tanya di Mas Google, SIM itu dia pengerti apa ya? Fungsinya apa? SIM sebagai bukti kompetensi bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan mengemudi di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi yang sudah ada SIM jangan berjalan. Bapak mama saudara orang beriman, kedua mempelai yang berbahagia. Sama juga dengan perkawinan. Bukan bisa berarti sonde perlu ada SIM. Bukan ada SIM saja kemudian ketong ugal-ugalan dan malas tahu, nyebut-nyebutan dan buat pelanggaran. Perkawinan bukan hanya soal hidup bersama dua orang yang berbeda yang disebut laki-laki dan perempuan. Dari dua sisi latar belakang yang berbeda. Tetapi tentang juga bagaimana memimpikan pernikahan dan kemudian menjalaninya. Memimpikan dan juga menjalani tentunya juga ini merupakan dua hal yang berbeda. Memimpikan berarti bahwa baru saja diangankan, didambakan, dihayalkan, diimpikan. Itu bagi yang masih muda. Yang mudah-mudahan jangan pikir sampai ke sana. Mengimpikan. Berpacaran beta mengimpikan. Menikah nanti harus ada prewed, harus dengan dekorasi, harus yang satu paket, harus yang begini, harus yang begitu. Semua harus serba sempurna, itu yang diimpikan, diangankan. Ketika orang berpacaran dan dia berpikir kalau menikah tuh paling enak, jadi raja dan ratu sehari, duduk di tempat dekorasi paling mewah, ada di kue pengantin paling besar dan seterusnya. Apalagi kalau pakai sol morena. Tentunya bahwa itu yang diimpikan. Dan yang diimpikan adalah yang serba indah. Kalau 19 tahun sulewat, yang bilang indah. Kalau yang baru 0 kilo, yang dong pikir itu semua serba indah. Itu yang diimpikan. Berbeda dengan menjalani. Menjalani berarti bahwa kita ada pada suatu kenyataan yang benar-benar bahwa
benar-benar berani untuk berkeputusan dengan komitmen. Tetap berkomitmen untuk menjalani bersama-sama. Seperti ada lagu anak sekolah minggu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Itu pasangan orang menikah. Seperti celana dengan baju. Itu pasangan orang menikah. Sejak kapan baju sama dengan celana? Datang dari bahan yang sama, yaitu kain, tetapi berbeda bentuk. Sejak kapan roti sama dengan mentega? Dua-duanya saling melengkapi sehingga menjadi roti yang empuk. Seperti sepatu kiri dan kanan. Ada di kaki kiri dan kanan tetapi saling melengkapi, berjalan bersama-sama. Walaupun ada tantangan yang dihadapi, ada kerikil tajam, ada pergumulan teramat berat. Tetapi tentunya bahwa itu kesungguhan yang harus dijalani. Kenyataan yang harus dijalani bahwa perkawinan, pernikahan bukan sekedar orang mengimpikan. Bukan hanya sekedar berhayal semua yang indah. Tetapi dalam konsep menjalani, perlu untuk ada yang saling melengkapi. Papa mama bapak saudara orang beriman, Mark Michael dan juga Elizabeth yang sangat berbahagia. Tentunya bahwa kehidupan pernikahan bukanlah hal yang gampang. Orang selalu bilang tak mudah membalikan telapak tangan. Pasti ada plus dan minus seperti kacamata. Kalau kita melihat jauh butuh yang minus, tetapi kalau mau lihat yang dekat butuh yang plus. Pasti ada plus dan minus. Pasti ada di pengangka kredit, hari ini baik dan besok sudah baik. Dalam segala kekurangan ataupun dalam segala kelebihan, suami dan istri, laki-laki dan perempuan yang mengambil kesepakatan untuk ada dalam kehidupan perkawinan harus hidup dalam saling melengkapi. Karena itu firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18b. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang sepadan dengan dia. Artinya bahwa masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Tetapi di dalamnya harus saling melengkapi, saling mengisi. Seperti baut dan mur, sejodoh dan cocok. Tetapi jangan karena ini 19 tahun, jadi kalau kita mau bilang cocok dan cecok, sudah Mbak Mama sudah 19 tahun ini. Anak sudah besar-besar baru Mama bilang mau cocok dan cecok, tidak ada lah. Amin kok Bapak Arce. Itu bukan hal yang mudah. Tetapi tentunya bahwa ada pasangan-pasangan yang ketika berjalan, kemudian awal kita berkata kita sejodoh dan cocok. Tetapi kemudian setelah perjalanan jauh kita menganggap bahwa son cocok lain. Son cocok orang jadi cecok. Kemudian dong bilang copot saja ini pernikahan. Lebih mengambil keputusan untuk menuju kepada yang menjadi prioritas, yaitu perceraian. Supaya masing-masing aman dan nyaman. Karena perbedaan seringkali membuat tidak cocok. Orang mengambil keputusan pisah. Ingat, hanya artis saja yang begitu. Kotong bukan artis. Kalau artis itu dia kawin kontrak. Ini hari dia dengan satu, besok dia dengan satu, lusa dengan satu. Perkawinan Kristen tentunya bahwa dalam keadaan sejodoh dan cocok ataupun tidak cocok sekalipun, kita harus berupaya untuk mempertahankan perbedaan bahwa Allah menjadikan perbedaan itu untuk menjadi penolong yang sepadan. Bukan kemudian kita dihantui dengan ketakutan yang sangat besar. Bahwa ketika kita tidak cocok, maka jalan terbaik adalah pisah. Bapak saudara orang beriman, Mark Michael dan juga Elizabeth yang berbahagia. Dalam hal ini masing-masing orang dapat menempatkan diri pada posisi yang tepat. Berbeda tetapi saling melengkapi.
Tentunya apa yang dimunculkan oleh Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Tentunya apa yang dimunculkan oleh Rasul Paulus hendak menunjukkan suatu kesejajaran yang mutlak, bahwa perempuan tidak lebih rendah dari laki-laki sebagai interior ataupun lebih tinggi superior daripada laki-laki. Allah menjadikan dengan kesejajaran yang begitu luar biasa. Kesejajaran tersebut tentunya meniadakan perbedaan-perbedaan di antara laki-laki dan perempuan, walaupun berbeda jenis kelamin, latar belakang, watak, ide, pikiran, isi otak, karakter, dan seterusnya. Allah menjadikan menjadi suatu kesejajaran. Sama seperti ketika Dia menciptakan langit dan bumi, benar bahwa tidak mungkin laut tanpa ikan, cakrawala tanpa burung dan benda-benda penerang, darat tanpa tanaman dan binatang darat atau manusia. Maka semuanya tidak sempurna. Karena itu Dia menjadikan semua perbedaan-perbedaan menjadi suatu kesejajaran yang begitu luar biasa. Demikian pula laki-laki tanpa perempuan tidaklah sempurna. Tidaklah sempurna. Bapak-bapak, saudara orang beriman, Marmekal dan juga Elizabeth yang berbahagia. Tetapi tentunya pada dalam perbedaan-perbedaan itu, Rasul Paulus tentunya mengerahkan kita untuk kemudian kita melihat perkawinan laki-laki dan perempuan sebagai suatu kesempurnaan. Karena itu Dia mengerahkan begitu banyak hal yang begitu luar biasa. Diawali dengan hal yang pertama, istri tunduklah kepada suami. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Tunduk kepada suami sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus yang adalah kepala. Ingat, Lisaba bukan tunduk untuk tanduk. Mama-mama, nona-nona zaman sekarang, kalau mama-mama yang stop yang seperti di sini itu sudah tompong peot. Jadi kalau beta omong yang sekarang, maka yang di sana nanti lebih banyak senyum. Tetapi yang di belakang juga jangan tersinggung. Nona-nona zaman sekarang, istri-istri muda zaman sekarang, dia tunduk untuk tanduk. Begitu kalau laki ada nanti dia meow, dia pungkuku dong, dia sambunyi. Tetapi coba kalau begitu suami son ada, dia bilang mau tahu ini singa main. Saya mau cakar dia kasih keluar. Begitu kalau suami ada dia pakai daster. Tetapi kalau begitu suami jalan, dia angkat daster pakai CU. Itu jadi suap. Jangan tunduk untuk tanduk. Ingat Om Arce, perempuan itu diibaratkan samudra luas yang sulit untuk kita tebak. Tetapi tentunya bahwa kalau 19 tahun Anda sudah mampu memenangkan dia, sudah sampai ke tepiannya dan menemukan siapa dia. Perempuan itu samudra luas. Karena itu ada perempuan yang tunduk untuk tanduk. Tetapi dalam hal ini Rasul Paulus mengingatkan tunduk seperti kita tunduk kepada Kristus. Seperti jemaat tunduk kepada Kristus yang adalah kepala. Artinya bahwa Tuhan Allah kasih tempat seperti itu. Adam dijadikan lebih dahulu supaya kemudian dia menjadi pemimpin bagi Hawa. Bukan hanya menjadi pemimpin bagi Hawa, tetapi kemudian memimpin yang lain. Memberi nama semua yang ada, menjaga dan memelihara dengan begitu luar biasa. Tetapi dalam hal itu Adam tidak sempurna. Karena itu Allah memberikan penolong yang sepadan baginya untuk melengkapi dia, supaya dalam hal ini kehidupannya menjadi sempurna. Tunduk dalam hal ini adalah tunduk karena kasih, bukan karena kasihan. Tunduk karena kasih, bukan karena kasihan. Ada yang tunduk karena kasihan. Kasihannya bapak mencari duit. Karena dia pun pikiran itu hanya di bapak pun duit, di bapak pun dompet. Kalau begitu dompet tebal, dia bilang ada uang lo,
Ama, au sayang kuat-kuat. Mas kalau dompet kanker, tak ada uang. Ama, hoak tendang he. Tunduk karena kasih. Benar bahwa Kristus telah melakukannya kepada jemaat yang merupakan mempelai baginya. Dia telah tunduk bahkan sampai kepada dia berjalan sampai kematiannya, memberikan dan mengorbankan dirinya untuk menebus kita sebagai jemaat. Karena itu istri-istri pun demikian, saya juga yang ngomong demikian. Tunduk dengan kasih. Kasih mengalahkan segala sesuatu. Segala sesuatu akan berlalu, tetapi kasih tidak akan berkesudahan. Yang kedua, kita mesti lihat jam, karena ini hari ada sedikit padat. Yang kedua, suami hendaklah menghormati istrimu. Menghormati istrimu artinya bahwa dalam hal ini derajat kita tidak akan diremehkan, kita tidak akan direndahkan dalam apapun. Karena penghargaan itu kita berikan dengan tulus, kita berikan dengan kasih yang besar. Menghormati dengan kasih Kristus, tanpa harus meremehkan atau menempatkan istri menjadi bagian yang tidak penting. Tetapi kita menempatkan istri sebagai penolong yang sepadan. Ingat, jadi penolong itu bukan jadi pembantu. Bapak-bapak itu biasanya mak bapung sepatu, mak bapung kos kaki, mak bapung handuk. Saya punya suami di rumah itu begitu, bapak mama. Dia pun barang dia tidak kenal. Kalau beta dari jauh-jauh itu bapungnya. Pagi ini dia mau pergi sekolah. Ini sekalian cerita. Dia sudah keliling, dia bilang, beta sudah keliling dari rumah sampai belakang, masuk di kamar mandi, bapak handuk semua aja. Padahal handuk ini ada gantung ini. Beta bilang, bapak, ini bapak pun barang. Tanda dia pun warna, dia pun ukuran, dia pun bapak coba gitu. Tetapi bukan maksud untuk menjadikan pembantu. Dia hanya sedikit mencari perhatian. Laki-laki di mana itu begitu. Di mana-mana. Dia bukan hanya mencari perhatian, tetapi mau diperhatikan. Hati-hati Mama Lisa, 19 tahun ini pasti semua akan garam So asin-asin dia bab tua pun mencari perhatian dan minta diperhatikan. Jangan memanfaatkan itu penolong. Kemudian segala sesuatu memo. Nah sudah, kau tahu status ganti. Bukan ibu rumah tangga IRT, tetapi pembantu rumah tangga. Menghormati berarti memberikan tempat yang selayaknya. Bahwa ini dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Itu yang harus kita bikin. Tetapi terkadang memang karena pemahaman yang keliru. Dulu orang biasa bilang DKI dibawa ketiak istri, tapi kadang-kadang juga berubah. DKS dibawa ketiak suami. Suami hormatilah istrimu. Menghormati istri dan menempatkan dia pada posisi yang seharusnya. Jangan sampai kalau begitu lihat pejabat pun istri, minta ampun, itu sampai di sejabatan sampai tolong begini. Tetapi kalau begitu lihat istri sampai bilang, saya pernah bikin begitu. Kalau telepon dengan orang pun istri itu, iya karena mak sayang. Kalau telepon dengan kita pun istri, Lisa, ingat kalau telepon kan sudah jauh, mati lu. Iya, itu kebenaran. Kalau ngomong dengan bini-bini yang di sana dong, orang pun bini maksudnya, kotong suara bagus mati. Maksudnya bukan karena ada unsur udang di balik batu, tetapi supaya dapat puji, pasti di rumah nih dia pun tua susah keratus. Tetapi jangan tes dengar, dia pun koa itu lebih besar dari ini speaker. Yang ketiga, bukan hanya sekedar tunduk dan hormat, tetapi hidup sehati.
Hidup sehati. Kunci utama rumah tangga yaitu hidup sehati, bersepakat dalam segala keadaan, dalam hal apapun juga. Jangan bikin apa-apa, bikin sendiri-sendiri. Ambil keputusan, laki jalan pi kiri, bini jalan pi kanan. Kemudian anak-anak kau mau taruh di siapa? Karena itu dua orang bersepakat bersama-sama. Hidup sehati artinya bahwa kotong memadukan semua perbedaan sekalipun itu keputusan mutlak yang merupakan komitmen dalam hidup bersama. Harus karena kesepakatan. Jangan suami bilang kau beta yang kepala jadi kau beta pun suara. Atau istri bilang beta ini leher kepala, beta bisa goyang-goyang kepala. Harus sehati. Amin, Mama Faud. Tentunya bahwa kedua-duanya kata sepadan itu merujuk kepada hidup sehat. Bukan hanya sepadan dalam bentuk fisik, segambar dan serupa, sama bentuk, berbeda jenis dan seterusnya. Tetapi kemudian sehati dalam bersepakat dalam keadaan apapun juga. Dalam keadaan segenting apapun saudara berdua telah mengambil keputusan yang benar sampai dengan pernikahan hari ini. Amin. Keputusan yang benar. Itu keberanian Om Arce. Dan itu ketulusan Mama Lisa. Sehati supaya dua-duanya bersepakat. Bersepakat bukan supaya kepentingan orang per orang menjadi yang utama, tetapi supaya kepentingan suami dan istri diutamakan, kepentingan anak-anak karunia Tuhan diutamakan, kepentingan keluarga menjadi prioritas di sana. Karena itu sehati sepikir itu menjadi rujukan oleh Rasul Paulus. Yang keempat, ini yang terakhir. Beta sudah foto panjang. Tapi kalau sudah 30 menit saya Bapak Sekretaris begini, ini berarti sudah 30 menit ini. Yang terakhir, firman Tuhan ini berkata, rahasia ini besar. Tetapi yang dimaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Rumah tangga merupakan rahasia yang sangat besar, sulit untuk diselami oleh siapapun yang belum masuk dan kemudian menyeberanginya sampai ke tepian. Ada orang yang telah berani menyeberanginya dan sampai ke tepian. Mereka berjumpa dengan tujuan bersama yaitu bahagia. Ada yang sudah melewati. Tetapi ingat benar bahwa ada yang ragu-ragu. Jangan sampai kau tenggelam ketika ada di tengah-tengah perjalanan. Baru 19 tahun. Kalau nanti dia sampai di nikah perak 25 berbeda dengan sulewat. Ingat benar bahwa ada yang ragu-ragu untuk menyeberang dan kemudian tidak sampai ke tepian, bahkan tenggelam dan tidak sampai ke tujuan. Karena itu dalam hal ini untuk menemukan rahasia besar itu hubungan antara Kristus dan jemaat sebagai mempelai laki-laki dan perempuan. Maka kasih Kristus harus menjadi pengikat yang menyempurnakan dan mempersatukan. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Kasih Kristus harus menjadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih Kristus saja. Jangan pakai kotong kasih dengan ego. Memberi dengan harus menerima. Bikin supaya sebentar Bapak kasih. Bikin supaya sebentar Mama juga bikin. Tetapi tentunya bahwa kasih Kristus yang mempersatukan dan menyempurnakan dua orang dengan latar belakang yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama, menuju kepada penyempurnaan kehidupan perkawinan bersama. Ingat benar bahwa menuju kepada perkawinan yang sempurna tidaklah seperti yang kita bayangkan. Kalau perjalanan 19 tahun saudara berdua lewati, maka pergumulan hidup baru untuk melewati yang selanjutnya. Tuhan akan memberikan hikmat dan kemampuan. Roh dan cinta kasihnya akan menolong. Tetapi tentunya bahwa tanpa didampingi oleh orang-orang yang Tuhan kirim sebagai malaikat tanpa sayap, Bapak saksi dan Mama saksi, orang tua yang hari ini cinta
maka Tuhan juga akan memberikan bagi mereka hikmat untuk mendampingi. Mama Selvina dari atas ini mimbar, beta titip kakak Arce. Bapak Oscar dari atas ini mimbar, beta titip kakak Lisa. Dong dua semakan garam hidup rumah tangga, tetapi hidup baru yang akan dilewati besok dengan tantangan yang berbeda. Orang tua memberikan doa restu yang begitu luar biasa, tetapi ingat bahwa di atas segala-galanya hanya kasih Kristus yang mengikat dan mempersatukan serta menyempurnakan. Tidak ada kasih yang lebih besar selain dengan kasih Kristus. Rahasia itu dapat kita temukan. Hubungan Kristus sebagai mempelai laki-laki dan kita sebagai mempelai perempuan. Tetapi Allah wujudkan itu dalam kehidupan rumah tangga, untuk kemudian kita melihat dan belajar terus bercermin bahwa Kristus harus menjadi yang utama di dalam kehidupan rumah tangga. Bapak saudara orang beriman, Mark Michael dan juga Elizabeth yang berbahagia hari ini. Hari ini saudara berdoa datang ke dalam rumah Tuhan karena perbedaan-perbedaan dan ketidaksempurnaan. Tetapi kasih Kristus yang besar membawa saudara berdua untuk kemudian saudara berdua menjadi sempurna dalam kehidupan rumah tangga. Kalau 19 tahun belum pakai pegang SIM, ini hari mulai pegang SIM. Kalau jalan ada yang bilang head, lule ini kosong deh, surat izin menikah, bukan surat izin mengemudi. Allah membawa kesempurnaan puncaknya hari ini. Karena itu teruslah bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Meminta hikmat dan pertolongan Tuhan, supaya dia menunjukkan kasih yang besar, bahwa untuk sampai kepada tujuan pernikahan, yaitu kebahagiaan, Kristus harus menjadi yang utama. Akhirnya Bapak saudara orang beriman, Mark Michael dan juga Jupiter dan juga Elizabeth yang berbahagia. Hari ini tentunya berkat Tuhan mengalir. Allah akan membawa saudara berdua kepada kehidupan yang baru. Restu semua orang tua dan keluarga menjadi bagian dukungan. Tetapi ingat sekali lagi, di atas segalanya cinta kasih Kristus terlebih besar. Dia akan menyempurnakan dari waktu ke waktu, dan dia akan memberikan kebahagiaan yang sejati. Tuhan menolong dan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Selamat berbahagia, selamat menerima hidup baru. Tuhan memberkati. Shalom.